Bab 76. Semua orang di ruangan tanpa sadar berbalik ketika mendengar suara itu. Hanya Sean yang tenang. Dia bahkan tidak berkedip. Ka perlahan menghentikan gerakannya memanggil seseorang. Tuan Lemont? Tuan Lemont, apa yang Anda lakukan di sini? Ketika Ka melihat siapa pria itu, ia tersenyum dan berjalan ke arahnya. Tapi Ka masih penasaran dengan hal itu. Dan Tuan Levy yang berdiri di belakang Ka membuka matanya lebar-lebar dan berusaha keras untuk tersenyum. Tapi dia tidak berjalan ke arahnya atau mengatakan apa-apa. Dia tidak layak untuk berbicara dengan pria yang baru saja datang itu. Dia adalah sku dari keluarga Lemont. Dengan reputasi perusahaan Lemont Medicine di kota Riverfall, tidak ada yang bisa menghubunginya dengan mudah. Tuan Levy tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan itu. Tuan Salter, saya ingin menanyakan sesuatu. Apa kelompok Salter memiliki bisnis ilegal lain? Saya baru saja mendengar Anda mengatakan itu. Ada rasa dingin di wajah Scott ketika mengatakannya dengan ringan. Sikapnya itu membuat Ka benar-benar kebingungan. Rasanya seolah ada yang tidak beres. Scott bukannya tidak kenal dengan Ka. Mereka semua memiliki perusahaan terkenal di kota Riverfall. Jadi mereka beberapa kali saling bertemu sebelumnya. Dan keluarga Lemont juga memiliki beberapa kerjasama bisnis dengan keluarga Slater. Namun sikap dingin Scott saat ini benar-benar membuat Ka kebingungan. Tidak, Tuan Lemont. Saya hanya punya bisnis ini. Tapi Tuan Lemont, apa Anda punya keperluan hingga datang kemari? Tanya Ka pada Scott sambil tersenyum canggung. Saya takut jika saya tidak datang kemari, sesuatu yang besar akan terjadi. Dan akan ada yang mati. Scott mengucapkan kata-kata ini padanya seolah-olah dia mengisyaratkan sesuatu. Ka tercengang beberapa saat mendengarnya. Kemudian dia melambaikan tangannya dan tersenyum. Scott baru saja mengatakan yang sebenarnya. Ka bukanlah orang terkuat di kota Riverfall. Tapi dia masih memiliki banyak teman. Bukan masalah besar baginya untuk membunuh orang yang bukan siapa-siapa seperti Sean. Belum lagi Sean hanya orang cacat tanpa latar belakang apapun. Aku takut Tuan Salter akan mati. Ketika Ka mencibir di benaknya, Scott tiba-tiba mengatakan hal itu padanya. Apa? Kantor itu jadi sepi. Iris dan Tina tanpa sadar melangkah mundur. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi di sini. Iris, janda itu, tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan pesta keluarga Perkins. Jadi dia tidak tahu bahwa Sean mengenal Scott. Maka, apa yang terjadi di sini benar-benar membuatnya terkejut. Tuan Lemont, Anda bilang apa? Ka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening setelah menyadari apa yang baru saja Scott katakan. Scott hanya menggeleng dan tersenyum. Dia tidak perlu menjelaskan hal-hal ini padanya. Jika Anda menyinggung tuan lain, saya khawatir Anda akan mati. Kata Scott padanya sambil menggelengkan kepala. Tuan lain? Tuan lain yang mana? Ka tercengang saat mendengarnya. Tuan Lady pun membelalakan matanya lebar-lebar. Dia sudah bertemu Sean 2 kali. Dia ingat nama belakang orang cacat di hadapannya ini adalah Lain. Tuan Levy memikirkannya. Lalu ia berbalik untuk melihat Sean. Benar saja, Sean sangat tenang sekarang. Seakan dia tidak terkejut atas apa yang terjadi di sini. Tuan Lane, ayah saya menyiapkan makan malam untuk Anda. Dan dia meminta saya untuk mengundang Anda. Scott perlahan berbalik dan berkata pada Sean dengan suara ringan. Dia mengatakannya dengan penuh hormat. Ruangan itu kembali hening. Bagi yang lain, Scott mengenakan setelan bagus senilai puluhan juta rupiah. Dan Rolex di pergelangan tangannya bahkan jauh lebih mahal. 8 pengawal berjas hitam di belakangnya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berkuasa. Tapi saat ini, Scott, yang kaya dan berkuasa, menunjukkan rasa hormatnya kepada seorang pria di kursi roda. Apa yang terjadi di sini membuat mereka semua membelalakan mata. Aduh! Iris tidak bisa menahan diri untuk menutup mulutnya dengan tangannya. Tina hanya memutar mata besarnya berulang-ulang. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tapi Ka dan Tuan Levy langsung menampakkan raut wajah malu.
Mereka mana mungkin tahu bahwa Tuan Lane yang disebutkan oleh Scott adalah orang cacat di hadapan mereka. Kau berpikir bahwa Sun bukan siapa-siapa tanpa latar belakang apapun. Sekarang, sepertinya dia benar-benar hebat. Ya. Wajah Tuan Levy pucat. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa Sun mengenal Scott. Sebagai kekuatan dari perusahaan Lemant Medicine di kota Riverfall, dia bisa apapun kepada Tuan Levy. Dan saat bicara dengan Sean, Scott terlihat seakan dirinya bekerja untuk Sean. Jadi latar belakang Sean pastilah mengerikan. Saat ini, Tuan Levy merasa sangat mengasihani dirinya sendiri. Dia sudah terbiasa bersikap sombong. Tapi kali ini, dia menyinggung orang yang salah. Sekarang, Tuan Levy hanya ingin minta maaf pada Sean dan memohon pengampunan. Tuan Lemant, apa Anda ingin membelanya? Kau menyadari apa yang telah terjadi. Kemudian dia mengerutkan kening dan bertanya pada Scoop. Tuan Levy takut pada Scott. Tapi Kak tampak sama sekali tidak padanya. Mereka semua adalah pengusaha. Mereka semua kaya dan punya teman. Kak tidak perlu mengikuti perintah Scott. Membela dia. Tidak juga. Scott menggelengkan kepalanya. Dia tidak berani mengatakan ini. Merupakan kehormatan baginya jika dia bisa melakukan sesuatu untuk Sean. Kau merasa lebih baik saat mendengar apa yang dikatakan Scott. Tapi kau masih mencibir dalam benaknya. Memangnya kamu bisa apa jika mengenal Scott? Aku tidak yakin dia mau berselisih dengan kita hanya demi orang cacat ini. Kau merasa jauh lebih baik setelah memikirkannya. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya mewakili Tuan Lane. Tapi bisnis Tuan Lane adalah bisnis perusahaan Lemant. Jadi, Tuan Salter, Anda bisa bicara dengan saya jika ingin mengatakan sesuatu. Scott melambaikan tangannya dan menatap Kak. Kamu? Kak pun kaget. Lalu dia tidak bisa menahan diri untuk mengertakkan giginya. Apa Scott mencoba melawannya? Jadi, apa maksud Tuan Lemont? Tanya Kak pada Scott sambil mengendalikan perasaan dalam benaknya. Apa yang ingin dikatakan oleh Tuan Lane? Adalah apa yang ingin saya katakan. Kata Scott ringan tapi tegas. Dia menunjukkan sikapnya dengan perkataan. Wajah Tuan Levy semakin pucat. Dan Kak semakin marah. Tapi Iris terus terkejut. Dia menatap Sean kagum. Apakah dia cuma orang cacat? Bab 77. Dia tidak lebih dari pria cacat yang dapat berkelahi. Iris tidak memberitahu Sean mengenai ini. Dia hanya berpikir orang-orang tidak bisa hanya menggantungkan harapannya berdasarkan pada kekuatan fisik. Seorang pria yang tidak berdaya akan sangat mudah dikendalikan oleh orang lain. Saat itu, Sean menunjukkan kekuatannya. Tuan Lemon dari perusahaan Lemant Medicine di kota Riverfall memperlakukan Sean dengan sopan. Hal itu membuat Iris sangat kaget. Tuan Lemon, semua ada batasnya. Saya harap Anda bisa memikirkannya. Kak terdiam, tapi menghitung dalam hati. Lalu, dia mendongak menatap Scott. Keluarga Lemant memang berpengaruh di kota Riverfall. Kak tidak bisa meremehkan mereka. Tapi bukan berarti Kak akan membiarkan Scott begitu saja karena takut pada keluarga Lemont. Jika Kak menyerah hanya karena perkataan Scott, apa yang akan orang pikirkan tentang Kak? Kalau begitu, Kak tidak akan menyerah begitu saja pada Scott. Oh, apa maksud Anda? Scott bertanya dengan tenang, lalu dengan perlahan membalikkan tubuhnya. Maksud saya, meskipun keluarga Lemant memiliki pengaruh di kota Riverfall, kami, keluarga Salter tidak takut. Saya tahu keluarga kita sudah bekerja sama, tapi kami tidak akan memohon pada Anda untuk melakukannya. Jadi, aku harap Tuan Lemont bisa lebih pintar dan tidak membiarkan orang lain merusak kerja sama kita. Kak menjawab dengan sopan. Dia mengekspresikan dirinya, lalu menawarkan solusi kepada Scott secara bersamaan. Kak percaya jika Scott cukup pintar untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan. Tapi yang mengejutkan, Scott tidak ingin solusi. Apa aku punya hubungan denganmu? Siapapun yang melawan Tuan Lane, dia adalah musuh keluarga Lemont. Apa kau tahu? Scott mencibir dan berkata dengan dingin. Dia melemparkan kata-kata itu ke arah Kak begitu saja. Kau
Ka sedikit tercengang setelah mendengarnya, lalu dia balas mencibir. Baiklah, jika Anda bersikeras, saya ingin melihat apa yang akan dilakukan orang cacat itu untuk kepentingan keluarga Lemon. Setelah mengatakan itu, Ka berlalu. Sejak Scott terlibat, semuanya berjalan begini. Tapi Ka masih marah mengenai hal ini. Scott memutuskan untuk berhenti bekerja sama dengan perusahaan Salter demi Sean. Ini pasti akan membuat perusahaan Lemon rugi. Bagaimana cara Sean, si cacat, bisa mengembalikan keuntungan itu? Ka merasa lebih baik setelah memikirkannya. Krek! Ka membuka pintu, dia berniat keluar. Saat itu, sebuah tangan menekan dadanya. Ka tercengang, lalu mengerutkan kening saat melihat siapa itu. Itu membuat Ka sangat terkejut. Ada dua orang berdiri di luar pintu. Tangan yang menekan dada Ka adalah tangan seorang pemuda. Itu bukan masalah besar. Tapi pria matang yang berdiri di sebelah pemuda itu benar-benar membuat Ka ketakutan. Pria matang itu mengenakan setelan tunik. Dia tampaknya cukup normal, apalagi dia tidak sebanding dengan Scott yang mengenakan setelan mahal. Tapi pria berpakaian biasa itu benar-benar mengejutkan Ka. Ka langsung tersenyum menyambut kedatangannya. Halo, Tuan Louis. Apa yang membawa Anda datang kemari? Ka menjadi ramah, tidak angkuh seperti 10 detik yang lalu. Wajahnya sumringah. Rasanya seperti melihat ayahnya sendiri. Karir Hamlin Louis di pemerintahan berjalan lancar. Dia sangat berkuasa. Tuan Louis bertanggung jawab hampir di semua sektor yang melibatkan perusahaan Salter. Tidak berlebihan jika Hamlin mau, dia bisa dengan mudah mempersulit perusahaan Salter. Jadi, untuk Ka Salter, Hamlin Louis sama pentingnya dengan kakeknya sendiri. Beraninya Ka jika tidak menghormatinya? Aku hanya mampir. Hamlin menjabat tangannya, lalu berkata santai sambil berjalan ke arah pintu. Baiklah. Saya tidak tahu Anda akan datang berkunjung. Saya tidak menyiapkan apapun. Wajah Ka memerah. Dia membungkuk dan mengikuti Hamlin dari belakang. Tidak perlu menyiapkan apapun. Aku datang ke sini bukan untuk urusan bisnis. Salah satu anak temanku sekolah di sini. Aku dengar Tuan Salter telah merawat anak itu. Kebetulan hari ini aku ke sini, jadi aku datang berkunjung. Ka sedikit tercengang setelah mendengarnya. Lalu, tanpa sadar dia menatap Tuan Levy. Siapa sangka Tuan Levy mengenal Hamlin? Kebetulan sekali. Hamlin mengatakan itu dengan santai. Tapi Ka menganggapnya serius. Orang besar seperti Hamlin tidak akan pernah langsung ke intinya. Mereka hanya akan berkata terus terang karena, sama berpengaruhnya seperti mereka tidak akan berusaha terlalu bersusah payah untuk menjelaskannya. Maksud dari ucapannya harus kau pikirkan sendiri. Hanya orang pintar yang dapat memenangkan hati orang besar. Tuan Louis, saya baru tahu tentang hal itu. Jangan khawatir. Saya akan merawat anak Tuan Levy, 100%. Ka menyapukan dahinya, lalu menatap Scott dengan muak. Scott, apa lagi yang akan kau lakukan untuk membela orang cacat itu? Sekarang Tuan Louis datang sendiri untuk Tuan Levy, berani-beraninya kau bicara. Ka bertanya-tanya. Tuan Levy? Siapa? Hamlin mengerutkan kening. Ka tercengang, lalu bertanya. Tuan Louis, Anda datang ke sini bukan untuk Tuan Levy? Ka bertanya sembari menunjuk Tuan Levy. Tuan Levy, di sisi lain, juga tercengang. Bagaimana dia bisa tahu orang besar itu? Hamlin menatap Tuan Levy, lalu mengernyit kemudian menatap Ka. Di hatinya, Ka punya firasat buruk melihat ini. Setelah itu, Hamlin tidak bicara apapun. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Itu membuat Ka semakin bingung karena Hamlin diam saja. Tuan Lane, ayo kita makan. Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Hamlin menoleh, lalu tersenyum pada Sean. Dia berkata dengan sopan, meski tidak sehormat yang Scott lakukan. Ada keheningan di ruangan itu saat Hamlin memanggil Tuan Lane yang cacat. Mata Ka membelalak, Tuan Levy gemetar ketakutan. Iris tidak bisa berpikir atau mendengar apapun.
Hanya Sean yang tetap tenang dan duduk di kursi roda dengan damai. Ka membuka mulutnya, lalu menatap Sean dengan sorot mata ketakutan. Siapa sangka Tuan Louis datang ke sini untuk Sean. Keluarga Leman punya uang dan Tuan Louis punya kekuasaan. Sean, si cacat, bagaimanapun, memiliki uang dan kekuasaan sekaligus. Dia dapat dengan mudah membuat dua orang besar membela dirinya. Siapa dia? Brooke. Tuan Labi terjatuh di kursi dengan wajahnya yang pucat sampai ke bibir. Bab 78. Sekarang kiamat. Ketika Scott muncul, Tuan Levy merasa dia akan mendapatkan masalah. Tapi sekarang, tahu jika Hamlin juga terlibat, Tuan Levy menyadari jika dia berhadapan dengan pria tangguh yang sangat sulit dilawani. Sekarang, sangat sulit bagi Tuan Levy untuk menerima kenyataan. Di sisi lain, kali ini sudah menyerah. Dia dipenuhi rasa terkejut dan takut. Baiklah. Ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-katanya seolah sulit untuk terucap. Iris, syarat apa yang baru saja mereka berikan? Sean menatap Iris serta bertanya dengan gamblang. Mereka meminta sekitar 4,2 miliar rupiah untuk biaya pengobatan, serta mereka ingin kami meminta maaf. Iris berkata dengan jujur seraya menggigit bibirnya. Ya. Sean mengangguk dan menyilangkan kedua tangannya. Scott dan Hamlin mengernyit menatap Ka bersamaan. Menyuruh Sean minta maaf. Berani-beraninya Ka melakukan itu. Mereka pikir. Ka melihat tatapan mereka dan kepalanya hampir meledak. Pemutusan hubungan bisnis perusahaan Lemant Medicine, serta tekanan dari Hamlin. Jika keduanya memutuskan untuk bertindak, perusahaan Soda mungkin akan bangkrut. Membayangkan ini membuat Ka sangat ketakutan. Ka cepat-cepat maju ke arah Sean, lalu tersenyum. Tuan Lane, saya tidak berani meminta Anda untuk meminta maaf. Saya rasa ada salah paham di antara kita. Ka membungkuk, tampak sangat ramah di depan Sean. Ka mungkin tidak akan menyerah pada Scott demi harga dirinya. Tapi harga diri seperti apa yang dia miliki di depan Hamlin? Sean mencibir, lalu bertanya. Anda tidak butuh permintaan maaf kami. Sean mengerutkan kening dan bertanya dengan jelas. Tidak. Tentu saja tidak. Iris merasa seperti sedang bermimpi. Dia tidak bisa berkata-kata. Tapi aku juga tidak punya uang. Sean mengernyit. Atau, mungkin Tuan Lemah bisa meminjamkanku? Sean bertanya sambil mencibir. Tentu. Scott mengangguk. Tidak. Tuan Lane, Anda salah paham. Uang yang saya maksud sebenarnya untuk Anda. Saya harus membayar Anda 4,2 miliar rupiah. Anda bisa bertanya pada wanita ini, jika Anda tidak percaya. Ka mengarahkan kedua tangannya dan menatap Iris. Baiklah. Semua ini seperti mimpi bagi Iris. Dia terdiam. Tuan Lane, saya tahu anak Anda bersekolah di sini, dan saya minta maaf karena saya tidak memperhatikan anak Anda dengan baik. Maafkan kami, saya harus membayar pada Anda sebagai permintaan maaf. Ini untuk biaya medis dan pemulihan mental anak Anda. Bagaimana menurut Anda? Ka mengelus tangannya, lalu bertanya dengan hati-hati. Iris, bagaimana denganmu? Sean bertanya dari kursi roda. Baiklah. Iris masih diam karena dia gugup. Dia belum pernah melihat pemandangan sebesar itu sebelumnya. Aku janji anak Anda bisa belajar di sini gratis. Dan aku berjanji masalah ini tidak akan terulang lagi. Atau aku akan mati karena menelan kata-kataku sendiri. Ka mengatakan itu dengan lancar. Bagaimanapun, dia telah berurusan dengan berbagai manusia selama 10 tahun ini. Dia mengatakan apa yang ingin Sean dengar. Ka berkata sambil mengeluarkan kartu ATM, lalu menyerahkannya pada Sean. Sean menatap Tina, lalu mengambil kartu ATM itu. Terima kasih, Tuan Lane. Ka akhirnya merasa lega. Haruskah kita pergi sekarang, Tuan Lane? Hamlin mendekat, lalu tersenyum pada Sean. Dia bahkan tidak melirik Ka. Baiklah. Sean mengangguk. Tuan Lane?
Anda. Saat itu, Tuan Levy mendekati dan menatap Sean dengan perasaan takut. Kau baru saja menyelamatkan perusahaan Salter, tapi dia tidak menyebut Tuan Levy. Meski Sean sudah memaafkan Kau, bukan berarti dia akan memaafkan Tuan Levy. Apa? Anda ingin aku meminta maaf? Sean bertanya dingin. Oh, tidak. Tuan Levy tersentak. Detik berikutnya, Tuan Levy membungkuk pada Sean untuk meminta maaf. Itu salahku. Saya yang salah. Tolong maafkan aku kali ini. Saya juga bisa membayar Anda. Tuan Levy berkata dengan gigi terkatup sambil menunduk menatap lantai. Tidak mudah baginya untuk memberikan sejumlah uang. Tapi jika dia tidak bersedia menawarkan sebanyak itu, dia mungkin tidak bisa tinggal di kota Riverfall lagi. Anda pikir aku akan mengambil uang dari pria sembarangan? Bab 79. Apa Anda pikir siapa saja cukup memenuhi syarat untuk memberiku uang? Kata-kata Sean cukup menampar Tuan Levy. Kau cukup memiliki akal sehat untuk mengerti situasi ini. Dia terlihat bangga karena Sean mengambil uangnya. Setelah berkata seperti itu, Sean perlahan menggerakkan kursi rodanya berniat pergi. Tuan Lane, kasihanilah saya. Tuan Levy memohon pada Sean dengan wajah pucat. Sean tersenyum setelah mendengarnya. Apakah belas kasihan yang dia minta? Mungkin orang lain akan melakukan hal itu. Tapi sebagai jenderal terhebat, Sean cukup berbelas kasihan untuk memberi satu kesempatan. Dia jenderal terhebat, orang yang paling terhormat. Sudah berapa orang yang mengorbankan hidupnya untuk pencapaiannya? Ini takdir yang dibuat dari tubuh dan tulangnya. Dari semua orang di dunia, Sean mungkin orang terakhir yang paham belas kasihan. Jadi sangat menggelikan apabila mengucapkan kata itu di depan Sean. Saat Sean dan yang lainnya pergi, Tuan Levy jatuh dan gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia bisa mengira masa depannya. Di luar pintu, Scott dan Hamlin menunggu Sean dari jauh. Sean sedang berpamitan pada Iris. Iris, ambil kartu ini. Ingat, jangan beritahu siapapun mengenai hal ini. Sean mengeluarkan kartu ATM, lalu menyerahkannya pada Iris. Iris sudah kehilangan suaminya. Dia adalah menantu keluarga Perkins. Dan hidupnya tidak lebih baik dari Sean. Bahkan ibu mertuanya tidak peduli karena dia melahirkan seorang anak perempuan yang bahkan tidak bisa meneruskan nama keluarga mereka. Bisa dibilang dia hampir tidak pernah memiliki satu pun momen indah di dalam hidupnya. Aku tidak bisa menerima ini. Kau harus menyimpannya untuk dirimu sendiri. Aku dan Tina tidak membutuhkan uang. Tina menggoyangkan tangannya dan tidak mau menerima. Ambil saja. Jika kau tidak bisa tinggal di keluarga Perkins, kau bisa menggunakan uang itu untuk mencari tempat lain untuk tinggal. Sean terdiam, lalu meletakkan kartu itu di tangan Tina. Mendengar kata-kata Sean, Iris menggigit bibirnya. Bagaimana denganmu? Jika kau tidak bisa tinggal di keluarga Perkins, kau akan membutuhkan uang. Setelah berpikir 2 kali, Iris bertanya lirih. Tuan Lane, aku bisa meminta uang pada nenekku. Tapi jika kau tidak punya uang, kau tidak bisa membeli marshmallow lagi. Tina beranjak dari pelukan Sean dan mengatakannya dengan serius. Sean tertawa, lalu berkata, aku punya semua uang yang kau inginkan. Bahkan, aku bisa punya uang sebanyak yang aku mau kapan saja. Baiklah, aku bisa menyimpannya untukmu. Jika kau butuh uang kapanpun itu, kau bisa datang padaku. Iris akhirnya mengambil kartu itu, seperti yang Sean harapkan. Baiklah. Sean mengangguk dan melihat mereka pergi dengan taksi. Kemudian, dia menggerakkan kursi rodanya untuk menemui Scott dan Hamlin. Ayo kita cari tempat untuk beristirahat. Hamlin buru-buru membantu Sean memindahkan kursi roda. Dia bersikap sangat baik pada Sean. Di sebuah ruang santai di kota Riverfall, Sean, Scott, dan Hamlin duduk bersama. Ada alat pemenggal kecil di atas meja yang dikelilingi oleh kursi malas dengan kulit terbaik. Di balik ruangan itu ada ruangan yang berfungsi sebagai pelembab ruangan. Selamat menikmati, Tuan Lane. Hamlin mengoperasikan Robusto melalui alat pemenggal dan memanggangnya untuk Sean.
Sean mencondongkan tubuhnya ke depan sebagai sopan santun. Tuan Lane, aku sangat berterima kasih. Kau mungkin tidak tahu betapa aku tersiksa dengan penyakitku. Aku sudah datang ke banyak dokter dan meminum cukup banyak pil. Meskipun demikian, tidak ada yang berhasil. Tapi kau memecahkan masalahku dengan aku pun tur. Aku sangat menghargai itu. Hamlin mengucapkan terima kasih pada Sean dengan tulus. Dia benar-benar ingin berteman dengan Sean, si dokter hebat. Lagi pula, tidak peduli seberapa besar masalah seseorang, tidak ada orang yang selamanya sehat. Jika Hamlin bisa menjadi teman Sean, dia otomatis berinvestasi untuk hidupnya. Senang mendengarnya. Aku hanya melakukan apa yang aku bisa. Sean mengibaskan tangannya tidak peduli. Apakah aku harus melakukan perawatan lainnya lagi? Aku khawatir belum sembuh total. Hamlin bertanya setelah berpikir 2 kali. Jika ada masalah, kau bisa datang padaku. Setelah mendengar ini, Hamlin merasa lega. Mereka berbincang sebentar, lalu Sean bertanya mengenai resep obatnya. Tuan Lane, tidak ada masalah dengan obat herbal yang kau berikan padaku? Tapi aku ingin tahu apa itu ramuan hati berlian. Scott sedikit malu. Perusahaan Lemant Medicine adalah pemasok obat terbesar. Perusahaannya memiliki stok obat Tiongkok yang melimpah. Tapi Scott bahkan tidak pernah tahu tentang ramuan hati berlian. Bab 80. Dia mencarinya di internet kemarin, tetapi di internet dikatakan jika ramuan hati berlian hanya sebuah tanaman hias. Tidak ada nilai kesehatan dan tentu saja bukan itu yang Sean cari. Ramuan hati berlian itu merupakan obat tradisional Tiongkok yang unik di barat laut. Di sisi daratan, memang obat itu begitu langka. Sean mengernyit dan nadanya rendah. Sayangnya, ramuan hati berlian begitu sangat dibutuhkan. Jika obat lain tidak tersedia, Sean masih bisa mencari cara untuk menggantinya dengan bahan yang memiliki khasiat yang sama. Tapi ramuan hati berlian adalah obat utama. Bagaimana bisa diganti begitu saja? Tuan Lane, tahukah Anda bahan obat itu? Scott mengangguk meminta keterangan rinci dari Sean. Tuan Lane, aku akan membantu Anda menemukan bahan obat itu. Setelah mendengarkan itu, Hamlin pun berkata bahwa dia ingin membantu mencarikannya. Terima kasih banyak. Ramuan ini sangat penting bagiku. Ketika Sean berbicara dengan nada seperti itu, keduanya tersanjung dan mengangguk. Setelah Sean berpisah dengan keduanya, dia langsung pulang ke rumah. Saat ini, Nora dan Ingram sudah pergi bekerja. May tidak akan tinggal di rumah sendirian, jadi tidak akan ada orang di rumah. Sean baru saja membuka pintu gerbang, tapi dia melihat tamu yang tidak terduga. Di halaman, seorang pemuda dengan senyum jahat duduk di kursi menyilangkan kaki seolah-olah dia adalah pemilik rumah keluarga Perkins. Di belakangnya berdiri 6 pengawal, semuanya dengan lengan yang kuat dan wajah datar. Benar, itu adalah Hawk. Oh, apakah si bodoh itu kembali? Melihat Sean masuk, Hawk langsung tersenyum. Kemudian dia buru-buru mengganti kata-katanya lalu melanjutkan. Maaf, aku sudah terbiasa. Kau tidak bodoh sekarang, kan? Cacat. Nada suaranya sangat meremehkan. Masuk ke rumahku seenaknya. Kau bosan hidup rupanya, ya? Sean memutar kursi roda dan mendatangi Hawk perlahan. Apa? Rumahmu? Kau hanya orang cacat yang mengandalkan Nora untuk membantumu. Dan kau masih punya malu mengatakan jika ini rumahmu? Hawk mendengus dan melirik Sean dari atas ke bawah. Sean tampak tidak peduli, tatapannya dingin. Oh, kau belum tahu, kan? Nyonya May sudah lama memberiku kunci rumah ini, jadi aku bisa keluar masuk sesuka hati. Kata Hawk sambil mengambil kunci di atas meja dan menggenggamnya. Omong-omong, kunci kamar Nora juga ada. Apa maksudnya Nyonya May melakukan ini? Mata Hawk penuh ejekan dan hinaan. Bagaimana jika Nora adalah mantan tunanganmu? Aku punya kunci kamarnya dan bisa masuk kapan saja. Apa kau akan marah? Benar saja, ketika Sean mendengar kata-kata itu, ada tatapan dingin di matanya. Ya, aku hanya akan mengatakannya sekali. Kau, Hawkinson, dengarkan aku baik-baik.
Sean menatap Hawk dan berkata perlahan. Pertama, untuk jenderal terhebat dan pedang penjaga, kembalikan mereka seperti sedia kala. Kedua, jauhi Nora. Setelah Sean selesai bicara, Hawk tertegun sejenak lalu tertawa. Plak! Detik berikutnya, Hawk melempar kunci yang ada di atas meja. Sean, apa kau menganggap dirimu orang penting? Aku akan memberitahumu. Aku sudah membuang barang-barangmu, dan aku juga akan mendapatkan tunanganmu. Jika kau tahu apa maksudnya, pergilah dari keluarga Perkins sekarang. Dan jangan tunggu sampai keluarga Perkins mengusirmu. Hanya aku, Hawk, yang layak untuk Nora. Hawk sedikit membungkuk dan memandang rendah Sean. Jika kau tidak pergi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Hawk menatap Sean dengan ekspresi wajah yang dingin. Terakhir kali, Hawk ditampar Sean, dan dia masih menyimpan dendam. Hari ini, dia membawa 6 pengawal. Hawk tidak percaya jika Sean berani melakukan sesuatu lagi padanya. Kau benar-benar ingin cari mati. Sean menyipitkan matanya, dan terlintas aura membunuh di dalam matanya. Oh, kau belum tahu, kan? Aku akan melamar Nora di depan semua orang di kota Riverfall. Itu sudah disetujui oleh Nyonya Perkins. Apa menurutmu keluarga Perkins akan mengusirmu? Bagaimana menurutmu? Apa Nora ingin cincin berlian? Atau kau, pria lumpuh? Hawk menunduk menatap Sean. Dia hanya ingin membuat Sean menderita, lalu Sean berinisiatif pergi dari keluarga Perkins. Itu akan menyelamatkannya dari berbagai rintangan. Pepatah mengatakan wanita seperti pakaian. Bukankah kau bilang jika Nora adalah tunanganmu? Kalau begitu aku harus mengenakan pakaianmu dan bersenang-senang dengan pacarmu. Ha! Hawk tertawa lepas. Sekarang, Sean tiba-tiba mengulurkan tangan dan menarik kerah baju Hawk. Ses! Detik berikutnya, lengannya terangkat, dan dia menamparnya dengan telapak tangan tanpa ampun. Plak! Bunyinya terdengar renyah. Mulut Hawk ditampar dan dia berhenti tertawa. Kekuatan yang teramat kuat memaksanya untuk berputar 2 kali. Kau hanya mengingat hal baik, tapi tidak mengingat hal buruk. Kau secepat ini lupa kepada aku yang terakhir kali memukulmu. Sean menarik telapak tangannya perlahan, lalu berkata dengan santai. Ketika kau tidak menginginkan wajahmu, maka ingatlah. Aku akan membuatmu, anggota keluarga Ethan, berlutut di depanku dengan kedua lututmu dan mengembalikan barang-barangku dengan kedua tanganmu. Bersambung ya sobat semua. Terima kasih kepada sobat semua yang selalu setia memberikan dukungan kepada channel kami ini. Semoga sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan semua aktivitas dan rezekinya. Amin ya robbal alamin.